نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, saya ta'zimi, wa akhussu bidzikrihi, kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis Kiai Haji Muhammad Yusuf Amin, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Dayat Petir, dan juga yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Rancah Kiai Haji Anas, yang saya hormati juga Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa Kecamatan Rancah dan Desa Rancah, dan tidak lupa yang kita hormati seluruh para alim ulama, para kiai, para asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini bersama-sama kita mengagungkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama menyadong dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, barakahnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang sangat sayang dengan kita, Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, Tuhan kita yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung-hitung kenikmatannya. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih menyayangi kita, lebih memperhatikan kita, lebih peduli dengan kita, melebihi sayangnya dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa limpahan rahmat dan barakah selalu Allah Subhanahu wa taala cucurkan kepada diri kita. Walaupun kita selalu berbuat dosa dan kesalahan, walaupun kita selalu kekurangan di dalam ibadah, dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya mengampuni dosa-dosa kita. Tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berputus asa kepada Allah. Janganlah kita pendek hati kita di dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang pendosa sekalipun dengan panggilan masih dianggap sebagai hamba Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu fi rahmatillah innallaha
yaghfiru dhunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batasnya, yang menjerumuskan dirinya di dalam kehancuran, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah yang teramat tinggi, bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita hadir di tempat ini menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir majlis ini akan ada seruan gaib yang mengatakan kepada kita, ankumu maghfuran lakum qad budidat sayi'atukumul hasanah, ankumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukumul hasanah. Berdirilah kalian, bubarlah kalian dari majlis ini, dan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kalian. Maka insyaAllah dengan berkatnya majlis ini, dengan berkatnya salawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kumpulnya kita di majlis ini mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang datang di majlis ini dengan membawa dosa satu samudra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya dan akan pulang membawa pahala seperti samudra. Siapa yang datang dengan membawa dosa satu langit, dengan barakahnya majlis salawat, dengan berkatnya majlis zikir sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan berikan kita pahala satu langit insyaallah. Demikian pula di majlis yang seperti ini, jamaah yang mulia, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan bahwa ketika berkumpul 40 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yastama'a arba'ina min ummati illa wa fihi wali, disebutkan dalam riwayat, tidaklah berkumpul 40 orang dari umatnya Rasulullah kecuali di dalamnya ada satu wali. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf beliau mengatakan, makna dari hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah 40 orang dari majlis dari umatnya Rasulullah apabila berkumpul, memang benar satu di antara mereka ada wali Allah. Makna yang kedua adalah tidak berkumpul 40 orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di dalamnya ada satu wali, bermakna adalah setiap satu orang di antara masing-masing orang itu menyumbangkan amalan yang soleh, menyumbangkan sifat-sifat yang mulia, dan apabila dikumpulkan masing-masing dari 40 orang itu adalah satu sifatnya wali Allah. Di antara 40 orang itu ada yang menyumbangkan salat khusyuknya,
ada yang menyumbangkan sebagai ahli sedekah, ada yang menyumbangkan ahli tahajud, ada yang menyumbangkan sifat birrul walidain, ada yang menyumbangkan sifat tawadhu, sifat takwa dan lain sebagainya. Apabila dikumpulkan, maka itu adalah satu sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 40 orang berdoa, satu orang berdoa dan diamini oleh 39 orang, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena seperti doanya satu wali. Bagaimana yang kumpul kita sekarang ini adalah ribuan orang. Maka apabila dikumpulkan masing-masing sifat-sifat kita, maka akan banyak wali Allah yang terkumpul di tempat ini. Maka di akhir majelis ini, apabila kita tutup dengan doa, maka insya Allah semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita adalah manusia-manusia yang butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang punya hajat yang banyak, hajat duniawiyah dan hajat ukhrawiyah. Ada di antara kita yang sakit ingin disembuhkan, insya Allah akan disembuhkan penyakitnya. Ada di antara kita yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa kita bersama-sama nanti akan dikabulkan doanya, diterima doa taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang ingin untuk diluaskan rezekinya, saat ini dalam keadaan sempit rezekinya, insya Allah berkat majelis ini akan diluaskan rezekinya. Ada di antara kita yang belum dapat jodoh, berkat majelis ini berdoa kepada Allah, Allah akan berikan jodohnya yang soleh dan soleha. Ada di antara kita ini yang sudah punya jodoh tapi belum punya keturunan, insya Allah dengan barakah duduk kita di majelis ini dan kita berdoa bersama-sama, maka pulang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan yang soleh dan soleha. Ada di antara kita yang berhajat ingin meninggal dunia dengan keadaan husnul khatimah, maka dengan barakah kita berdoa bersama-sama, maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita berhajat untuk diselamatkan oleh Allah di dalam siksa kubur. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didudukkan di mahsyar, di mimbar-mimbar cahaya bersama para nabi dan para rasul. Kita berhajat ingin meniti jembatan sirat secepat kilat. Kita berhajat masuk surga tanpa hisab. Kita berhajat untuk masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barakah majlis yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan terima semua hajat-hajat kita dan terkabulkan semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lewatkan kita untuk hadir di majlis yang seperti ini. Inilah majlis yang Allah Subhanahu wa taala akan curahkan hujan rahmat bagi orang yang hadir. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang orang yang hadir akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Dan para malaikat-malaikat hadir di majlis yang seperti ini, beliau bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia, bahwa majlis yang seperti ini adalah majlis yang dicintai oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang hadir majlis yang seperti ini niat untuk talabul ilm, para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang hadir majlis ilmu ini karena mereka suka terhadap apa yang dilakukan. Bahwa innal malaikata la tad'u ajniyataha li talabil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menghadiri majlis ilmu karena suka, karena cinta terhadap apa yang dikerjakan. Demikian pula disebutkan bahwa majlis yang seperti ini, orang yang datang dari rumahnya tadi niat untuk hadir majlis ilmu, maka akan dimudahkan langkah-langkahnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga.
Makna dari hadis ini adalah bahwa siapa yang hadir dalam majlis ilmu ini, siapa yang hadir di majlis ilmu yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ilmu yang menuntun dirinya untuk memudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu apabila walaupun kita punya mata yang normal, jalannya bagus, tetapi apabila tidak ada cahaya, maka susahlah kita akan menuju jalan tersebut. Apalagi jalannya berkelok-kelok, kanan kirinya ada jurang, maka susahlah kita untuk meniti satu jalan yang di situ tidak ada terang-terang, tidak ada penerangannya atau tidak ada cahaya. Demikian pula dalam hidup kita, jamaah yang mulia. Apabila kita hidup di dunia ini tanpa dengan ilmu, yang mana ilmu itulah merupakan cahaya kehidupan, maka susahlah kita dalam hidup. Maka dalam hadir majlis seperti ini, kita akan dapat ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ilmu itulah akan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan menuju majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surganya Allah. Makna yang kedua adalah bahwa orang yang hadir majlis ilmu yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan, memang majlis inilah majlis yang memudahkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu kitab, ada kitab yang disebut namanya kitab Nawadir. Kitabun Nawadir, diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa ada satu syekh namanya Syekh Amir. Syekh Amir ini memiliki satu tetangga. Tetangganya adalah satu ibu tua janda yang miskin. Saking miskinnya ibu tua ini, maka dijuluki oleh orang kampung itu miskinah. Miskinah maknanya adalah seorang wanita yang miskin, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Hidupnya banyak mendapatkan bantuan dari kanan kirinya karena miskinnya. Tapi keistimewaan ibu miskinah ini, di mana ada majlis ilmu, beliau selalu hadir. Di mana adalah majlis zikir, beliau selalu hadir. Di mana ada majlis salawat, beliau selalu hadir. Siang pun hadir, pagi pun hadir, sore pun hadir, bahkan malam pun selalu hadir. Inilah keistimewaan dari ibu miskinah. Satu ketika ibu miskinah ini jatuh sakit. Tidak lama dia sakit, ibu miskinah ini meninggal dunia. Maka dimandikanlah oleh orang kampung tersebut, dikafani dan kemudian dikuburkan, disolatkan dan dikuburkan. Di malam harinya, Syekh Amir, tetangga dari ibu miskinah ini, dan Syekh Amir adalah seorang syekh, seorang imam yang saleh, mimpi berjumpa dengan ibu miskinah ini. Berjalan di taman-taman surga yang begitu indah. Di depannya ada istana yang terbuat dari emas, dan jalannya orang-orang yang takabur, artinya berbangga diri ibu miskinah ini. Maka dipanggillah oleh Syekh Amir, ya miskinah, ya miskinah, ya miskinah. Maka menolehlah ibu miskinah ini. Kemudian ibu tadi mengatakan, hayhata, hayhata, hayhata qad dhahabal maskanah wa yabqal ghina. Wahai imam, telah jauhlah kemiskinan, telah hilanglah kemiskinan, telah hilanglah kemiskinan, dan tinggal kekayaan. Wahai imam, engkau tahu ini taman yang begitu luas dan begitu indah, dan kau tahu istana dari emas yang begitu megah, itu adalah miliknya penjaga daripada istana saya. Kalau imam ingin
lihat istana saya, di belakang daripada istana itu lebih besar lagi, berlipat-lipat ganda besarnya dan indahnya, dan itu milik saya. Yang imam lihat ini adalah halamannya satpam saya. Maka imam tadi mengatakan, wahai miskinah, dengan apa engkau mendapatkan anugerah Allah yang begini besar? Maka ibu miskinah mengatakan, Allah telah ampuni semua dosa-dosa saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah saya yang sangat tinggi, surga yang seluas langit dan bumi. Maka ibu miskinah mengatakan, ini semua barakah dari hadir saya di majelis ilmu. Ini adalah barakahnya hadirnya saya, selalu aktifnya saya di hadir majelis ilmu itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dihamparkan majelis ilmu di mana kita berada, yang diajarkan di dalamnya adalah ajaran ahlu sunnah wal jamaah, jangan kita lewatkan hadir kita di majelis ilmu. Kalau ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kalau ingin kita mendapatkan rahmat dari Allah, kalau ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kalau kita ingin yaitu berada di taman surga sebelum surga yang sesungguhnya. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah khilaqud dzikir," kata Nabi. Apabila taman-taman surga dihamparkan di hadapan kalian, maka nikmatilah taman-taman surga itu, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah taman-taman surga itu?" Maka taman-taman surga itu, kata Nabi, halaqah zikir, kumpulnya manusia yang berzikir. Dan majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis zikir adalah majlis salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah pilih kita hadir di majlis yang seperti ini. Maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kemudian kita nanti akan meninggal dunia dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di majlis ini tadi kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat tinggi, sangat besar pahalanya. Disebutkan bahwa kalau orang beramal, baik itu salat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal-amal yang lain, maka amalnya apabila diterima oleh Allah akan dilipat gandakan 10 kali ganda. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap hasanah akan Allah lipat gandakan 10. Tapi amal kita itu yang dilipat gandakan. Kita salat, salat kita diterima, salat kita dilipat gandakan oleh Allah 10 kali ganda atau lebih. Kalau kita puasa, puasa kita diterima, maka puasa kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tetapi kalau salawat dengan Nabi Muhammad SAW, bukan salawat kita yang dilipat gandakan oleh Allah, tapi Allah sendiri akan membalas bersalawat kepada orang itu 10 kali ganda. Ya, Rasulullah SAW satu ketika berbahagia. Kalau beliau berbahagia, maka wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, sehingga sahabat-sahabat tahu kapan Rasulullah berbahagia. Begitu cerahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Engkau begitu bahagia ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Baru saja datang malaikat Jibril menghadap saya, dan malaikat memberikan kabar gembira bahwa siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat dari umatku, maka Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali ganda. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra," rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali ganda. Maka salawatnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan seluruh amalannya para makhluk.
Disebutkan oleh ulama, apabila amalnya seluruh malaikat dan amalnya seluruh nabi dan rasul, amalnya seluruh para wali, amalnya seluruh para orang-orang yang soleh dan orang-orang syuhada dikumpulkan jadi satu, ditaruh dalam satu timbangan dan ditaruh salawatnya Allah dalam timbangan yang lain, maka salawatnya Allah Subhanahu wa taala akan lebih berat daripada seluruh amal timbangan dari amalnya para makhluk-makhluk itu. Kenapa? Karena salawatnya Allah adalah amalnya Khalik, amalnya Rabbul Alamin. Maka amalnya Rabbul Alamin tidak bisa dibandingkan dengan amalnya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalnya Allah, yaitu salawatnya Allah kepada hamba Allah, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang bersalawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada orang itu 10 kali ganda. Dan dalam riwayat yang lain, man shalla alayya asran sallallahu alaihi bi mi'ah wa man shalla alayya alfan mi'ah sallallahu alaihi bi alf wa man shalla alayya alfan harramallahu jasadahu anin nar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali ganda, 10, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 100 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka Allah akan haramkan jasadnya orang itu dari api neraka. Mudah-mudahan Allah haramkan jasad kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para jamaah yang mulia, kita hadir di tempat ini, niat kita juga silaturahmi. Niat kita juga berjumpa dengan saudara kita muslim, berjumpa dengan Habib Fulan, berjumpa dengan Kiai Fulan, berjumpa dengan tokoh Fulan, berjumpa dengan teman-teman kita. Disebutkan bahwa apabila kita dari rumah kita niat untuk menjumpai atau menziarahi atau mengunjungi, ingin berjumpa saudara kita muslim satu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim 70.000 malaikat mendoakan orang itu dari pagi hari hingga sore hari apabila kita silaturahmi kita sore pagi hari. Dan apabila kita bersilaturahmi di sore hari, maka Allah akan kirim 70.000 malaikat akan mendoakan kita dari sore hari hingga pagi hari. Bagaimana kita sekarang ini berjumpa, niat berjumpa, bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Ciamis ini, berapa ribu orang yang datang ke sini. Maka berjuta-juta malaikat akan mendoakan kita dari malam hari ini hingga pagi hari ini. Apa doanya malaikat kepada kita? Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Inilah barakah kita hadir di majlis yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita insyaallah, ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah berkahi kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa kita kepada Allah. Walaupun kita manusia-manusia yang selalu berbuat dosa dan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kepada kita majlis-majlis yang seperti ini, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melebur dosa-dosa kita di hadir yang majlis-majlis yang seperti ini. Disebutkan dalam satu riwayat kejadian nyata yang ada di Hadramaut. Ada satu rentenir besar di satu negeri namanya Di Asbah. Satu negeri di Asbah. Di Asbah itu adalah kira-kira ya 1 jam perjalanan dari Tarim. Ya. Kalau kita ya di Tarim, negeri tempatnya para wali Songo, 1 juta wali yang ada di sana. Berjalan di satu negeri namanya Di Asbah. Di Asbah itu adalah tempatnya Al-Habib
Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, seorang wali Allah, punya majelis setiap hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa ada majelis rahah. Ada di kampung lain dari di Asbah itu ada seorang rentenir besar. Dia datang ke kampungnya di Asbah, kampungnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini, untuk nagih utang, ya, untuk ngambil utang dari satu orang, hutang sama dia, sampai di kampung itu menemui orang yang berhutang sama dia, tidak ketemu. Dia tanya sama istrinya, "Fulan kemana?" Maka istrinya menjawab, "Suami saya hadir di majelis ilmunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar." Maka orang ini, penagih utang ini, datang ke majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, niat untuk menjaga orang itu apabila keluar dari majelis akan ditagih utang, akan ditagih uangnya. Maka dia masuk ke situ, hadir di situ. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar melihat orang itu masuk dalam majelisnya, dan Habib melihat ada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun untuk orang itu. Maka Habib mengatakan dalam hatinya, orang ini akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Selesai daripada majelis itu, ubarlah majelis tersebut. 3 hari murid beliau yang setia namanya Syekh Abdullah bin Smir. Syekh Abdullah bin Smir, murid yang tidak pernah absen, selalu hadir di majelisnya Habib Hasan. Tapi ini 3 hari tidak hadir. Maka Habib Hasan bin Saleh bertanya-tanya, "Kemana ini Abdullah? Biasanya selalu hadir, bertahun-tahun tidak pernah absen hadir. Tapi ini kok dia tidak hadir?" Setelah 3 hari, ya, hari yang keempat, Syekh Abdullah bin Smir hadir di majelisnya Habib Hasan bin Saleh. Kemudian ditanya, "Ya Abdullah, kemana kamu tidak hadir di majelis saya sudah 3 hari?" Maka Syekh Abdullah tadi mengatakan, "Ya Habib Hasan, di kampung saya ada satu kejadian yang teramat aneh, yang sangat ajaib." "Apa kejadiannya?" "Di kampung saya itu ada satu rentenir besar, hidupnya berpuluh-puluh tahun, ya, membungakan uang. Subhanallah, 4 hari yang lalu orang itu menemui saya, memanggil saya dan mengatakan, 'Ya Syekh Abdullah, saya bertobat. Saya bertobat kepada Allah. Saya ini rentenir yang besar. Maka saya minta untuk kamu hitung, ya, uang saya, kekayaan saya, dan tolong kembalikan, ya, yang dulu sudah pernah saya ambil bunganya. Tolong dicatati satu persatu dan dikembalikan." Maka selama 3 hari, ya, selama 3 hari itu Habib Hasan, saya mencatati uang orang dan saya kembalikan. Saya suruh kembalikan satu persatu hingga 3 hari. Pada hari yang ketiga selesai pekerjaan saya, orang ini mendadak sakit dan meninggal dunia dalam keadaan tersenyum husnul khatimah. Orang ini, rentenir tadi, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, lantang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Maka kami kebumikan dan kami lihat orang ini meninggal dunia dalam keadaan bertobat dan husnul khatimah. Padahal berpuluh-puluh tahun sudah, ya, berpuluh-puluh tahun sudah bergelimangan dalam tobat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian tahu apa dosanya riba? Dosanya riba tahu?
dosa riba yang paling ringan, ya, dosa riba yang paling ringan adalah seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya. Itu dosa riba yang paling kecil adalah orang seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa riba pada orang ini bertahun-tahun kena riba. Tapi anehnya orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Habib Hasan bin Saleh mengatakan kepada Syekh Abdullah, kamu tahu kenapa orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Saya tidak tahu Habib. Orang itu 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu datang ke majelis saya ini, niatnya untuk nagih utang dari satu jamaah saya. Maka dia hadir di majelis saya. Begitu dia hadir di majelis ilmu, saya lihat rahmat Allah turun dan masuk ke dalam kepala orang itu. Dan saya yakin orang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka apa yang saya yakini terbukti dari cerita kamu, wahai Hasan, wahai Abdullah, bahwa orang itu meninggal dunia husnul khatimah, barokah dari majelis yang dihadiri, padahal dia niatnya untuk nagih utang. Masya Allah. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Majelis yang seperti ini, an yuhawilu min syaqiyyun ila sa'id. Majelis yang seperti ini akan merubah orang yang celaka, yang tertulis di dalam jidatnya ada ahli neraka, ahli celaka, tapi barokah dari majelis ini akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sa'id, menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang beruntung ya dalam hidupnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan putus asa dengan Allah. Sebagaimana ayat tadi yang saya sebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang banyak dosa sekalipun dengan panggilan wahai hamba-hambaku. Kita masih diakui hambanya Allah walaupun kita banyak dosa. Dan kita punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa selalu hadir di majelis yang seperti ini. Maka ya jangan lewatkan kita untuk hadir di majelis yang seperti ini, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjaya dan berbahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan menunggu dan semuanya ini menunggu-nunggu ya ceramahnya Sayyid Al-Alwi As-Segaf insyaallah. Betul tak? Dan kita minta Sayyid Alwi ini juga bisa bersalawat atau berqasidah ya. Setuju apa enggak? Nah, supaya dia juga membaca satu qasidah atau 2 qasidah nanti oleh di hadrah ya, didampingi oleh hadrah untuk baca qasidah. Saya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim